Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Boleh suara deh. bisa didengar ya. Bisa, Allahumma sholli Pak. ala yang barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita lanjut perkuliahan kali ini kita bahas dua materi, dua kali kuliah. Karena sudah mau ujian dua pekan depan. Tinggal pekan depan ini seharusnya membuat tenang. Jadi depan mungkin satu materi. Karena masih tiga mata kuliah ini. Tiga materi. Ini nanti setelah ini masuk lagi kembali materi berikutnya. Sekarang kita masuk manajemen lalu lintas ya. Ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita juga dari sisi teknik juga harus memiliki ilmu manajemen, ilmu pengelolaan ya. Di sini dibahas tentang manajemen lalu lintas. Apa itu? Yaitu pengelolaan, pengendalian arus lalu lintas supaya optimal. Jadi dalam penggunaan prasarana jalan jadi optimal. Ada peredaman, pengecilan tingkat pertumbuhan lalu lintas, juga memberikan kemudahan bagi kita semua, angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan. Jadi bisa memperlancar sistem pergerakan. Di sini dibahas manajemen lalu lintas itu merupakan salah satu tugas yang diserahkan pada penyelenggaranya itu aparat daerah tingkat 1 provinsi dan aparat tingkat 2 kabupaten atau kota madya. Ini berdasarkan PP aturannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 90. Ya, sini sudah ada. Kemudian tujuan manajemen lalu lintas itu ya untuk meningkatkan efisien. Ya, kalau sudah efisien, nah itu tercapai tujuan manajemen yang bagus. Pergerakan lalu lintas di jalan, tingkat aksesnya tinggi, ya bisa diakses, permintaan seimbang dengan sarana penunjang yang tersedia, tidak macet ya. Kemudian meningkat keselamatan, ya. Bukan kecelakaan tapi selamat kita di perjalanan. Jadi pengguna kita ini selamat dan bisa memperbaiki tingkat keselamatan sebaik mungkin dengan adanya manajemen. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang celaka atau sedikit ya, jumlahnya itu tim manajemen yang berhasil. Termasuk melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan di mana arus lintas tersebut berada dan mempromosikan penggunaan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil daripada energi yang ada. Bukan manajemen. Sekarang sudah mulai menggunakan energi listrik ya. Ada kendaraan sepeda motor, mobil, bahan bakarnya juga mulai ke alam. Nah, ini sasaran manajemen lalu lintas. Jadi sasarannya, tujuannya ya, mengatur dan menyederhanakan lalu lintas, ya. Kemudian mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Nah, tentunya ada upaya yang dilakukan, baik mengatur, menyederhanakan lalu lintas maupun mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Nah, pengendalian persimpangan. Jadi, perlu juga dalam manajemen itu pengaturan persimpangan. Mana persimpangan, sebagian besar ini masalah yang terjadi itu menyangkut konflik pergerakan, terutama kendaraan yang bergerak membelok ke kanan kendaraan. Yang membelok ke kiri boleh langsung, biasanya langsung membelok ya, belok ke kiri. Jadi di kota-kota besar sudah mulai menggunakan lampu merah belok ke kiri, karena banyaknya kendaraan, termasuk di kota Loke. Sebenarnya ke kiri itu tidak ada masalah karena tidak ada kendaraan yang menghalangi. Hmm. Jadi pemecahannya, kapasitas persimpangan ditingkatkan dengan berbagai cara. Jadi arus lalu lintas lebih lancar. Nah, ada beberapa jenis persimpangan dan ini perlu pemilihan metode pengendalian tergantung dari besarnya arus lintas dan keselamatan. Jumlah kecelakaan bagaimana? Nah, ini bisa dilihat data-datanya, kemudian dipilih metode pengendalian persimpangan. Ada 4 cara pengendalian, yaitu prioritas, lampu pengatur lalu lintas, ya, bundaran dan persimpangan tidak sebidang. Kita lihat di sini lampu persimpangannya, lampu merah dipasang.
Ada juga bundaran sana. Beberapa tempat ada bundaran, belum ada lampu lintas ya, kalau di bundaran. Itu salah satu strategi cara pengendalian persimpangan. Jadi di samping prioritas lampu pengatur lintas, lampu merah, bundaran. Nah, yang kita lihat ya lampu merah dan bundaran di Kota Lombok. Kadang-kadang lampu lintas digunakan di bundaran, pada bundaran lalu lintas. Tapi bukanlah merupakan teknik yang baku. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Untuk persimpangan prioritas ini yang pertama cara pengendaliannya prioritas. Persimpangan prioritaslah yang paling sering digunakan. Menahan penggunaan jalan pada persimpangan prioritas ini tunjukkan dengan jelas dengan marka dan rambu. Jadi umumnya jalan utama punya prioritas. Jadi yang utama ini duluan. Manajemen link dan akses. Nah, ini akses dan kecepatan ya, dan pengendalian akses. Perlu di manage semuanya, kecepatan kendaraan yang lewat. Jalan, arteri dan kolektor dan lain. Kemudian perlu pengendalian ruas jalan, ya, dapat ditingkatkan. Jadi ini perlu dikendalikan arus yang berlawanan arah dengan sistem jalan satu arah misalnya. Kalau sudah banyak kendaraan, ya, ini buat ganjil genap, itu pengendalian ruas jalan supaya tidak macet. Lajur pasang surut, itu alternatif pemerintahan. Ya, lajur pasang surut. Satu atau lebih lajur lalu lintas itu khusus untuk arus lalu lintas tertentu pada jam sibuk. Jadi ada pasang dan surut seperti air laut ya. Nah, dan naiknya maksudnya banyak kendaraan dan ada sedikit kendaraan. Pada saat banyak ini dikendalikan. Ini melewati arus tertentu. Ini bisa dilihat arus pasang surut ya. Jam sibuk. Nah, sini kendaraan yang ke sana, yang ke atas, anggaplah ke atas ini banyak, maka dibuat 3 lajur. Yang ke sini 1 lajur, karena banyak ke atas. Kemudian kalau di luar jam sibuk biasa ya, seimbang, 2 ke atas, 2 ke bawah. Kemudian jam sore lagi, yang banyak kendaraan keturun ke bawah, maka lebih banyak lajurnya. 3 lajur ke bawah, 1 lajur ke atas. Nah, ini manajemen pengaturannya. Ini disebut sistem arus pasang surut ya. Sistem arus pasang surut. Ini manajemen pengaturan lalu lintas. Kecepatan juga perlu diatur ini. Ada kecepatan dan jalan tertentu harus ada standar kecepatannya. Ya tidak boleh lewat 40 km per jam. Diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini faktor yang mempengaruhi kecepatan. Sikap masyarakat. Kita sebagai masyarakat pengguna jalan ini mempengaruhi faktor mempengaruhi kecepatan. Kalau orang tua bawa kendaraan dan orang anak muda pasti berbeda kecepatan. Faktor mempengaruhi kecepatan juga kecelakaan. Buat celaka harus hati-hati, tidak boleh laju. Lingkungan sekitar, apakah licin atau bagaimana jalannya, naik gunung atau lubang, rusak jalan atau tidak, ini mempengaruhi kecepatan. Jenis dan kondisi jalannya, kemudian tata guna lahan dan kondisi cuaca. Tata guna lahan pada daerah pedesaan, perkampungan, maka ada pelan. Di hutan mungkin laju, tidak ada orang lewat. Kondisi cuaca juga membuat kecepatan itu terpengaruh. Tentunya akan pelan-pelan kalau hujan deras, tidak kelihatan. Di sini perlu manajemen. Kemudian kapasitas juga perlu di-manage. Kapasitas. Perbaikan persimpangan, ini manajemen kapasitas. Ya. Manajemen ruas jalannya, dipisah titik kendaraan dan seterusnya. Dan ada traffic control, kontrol lalu lintas. Ini prioritas juga perlu di-manage. Ya. Prioritas. Yang tentunya yang diprioritaskan yang jalan yang arteri, kemudian jalan berikutnya. Nah, di sini ada jalur khusus bus, mana yang diprioritaskan ini? Prioritas persimpangan, jalur bus, jalur khusus sepeda. Ya, perlu ada prioritas bagi kendaraan penumpang umum yang menggunakan angkutan massal dan bergerak dengan jumlah penumpang yang banyak. Perlu di-manage.
Begitu juga permintaan perlu di-manage sini dalam strategi pengelolaan permintaan lalu lintas itu dilakukan beberapa langkah dengan merubah rute kendaraan untuk memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet. Ubah mode perjalanan, angkutan pribadi ke angkutan umum, manajemennya, dan kontrol terhadap penggunaan tata lahan. Teknik yang dilakukan dalam manajemen demand, ini permintaan, itu kebijaksanaan parkir. Mana kirinya diatur dengan rupa penutupan jalan supaya tidak macet, area dan coding licensing dan batasan fisik. Ada juga lalu lintas angkutan barang, nah, ini perlu di manage juga. Karena distribusi barang-barang itu menggunakan angkutannya, angkutan barang. Dan ini harus lancar, harus cepat sampai. Perlu di manage dengan baik agar tidak ada masalah. Angkutan berat, nah, angkutan barang berbahaya, beracun, nah ini harus ditempatkan di lokasi tertentu, jangan di banyak orang. Ini perlu dibuat aturan supaya hidup aman, tidak terjadi kecelakaan, terjadi dampak negatif dari barang-barang tersebut. Itu juga dalam hal jalan, jalan arteri ini perlu di-manage juga, diatur. Nah, meningkat kapasitas dalam jalan utama. Oke, ini kunci keberhasilan dalam mengelola mengendalikan lalu lintas. Perlu ada upaya-upaya dalam manajemen ini, pengaturan jaringan. Ini peningkatan kapasitas dimulai dari peningkatan persimpangannya, ya, rusak, kapasitas rusak atau link jalan, peningkatan kapasitas jaringan dengan menggunakan area traffic control system, peningkatan kemudahan manuver di persimpangan. Untuk jalan arteri perlu diatur juga, dan tentu misalnya terlalu laju, ada halangan. Jadi ada selamat perlu diatur. Begitu juga daerah yang sifatnya lokal, bukan arteri, oleh kolektor dan perlu juga lokal ini di manage dengan rubah karena banyak masyarakatnya mungkin anak-anak bermain, nah bisa berbahaya, bisa tertabrak nanti, perlu manajemen maka tidak terjadi kecelakaan. Ada berjalan kaki, ada bersepeda, bagaimana supaya aman harus di manage dengan bagus. Nah, inilah materi kita dapat kuliah ke 13 dari 12. Kemudian diakhiri dengan dari karakter. Agar kita memiliki karakter yang terbaik, ini karakter para nabi. Kita coba kaji kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, ya. Mudah-mudahan tujuan pendidikan tinggi tercapai ini, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, kreatif, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila. Bedakan 2045, generasi muda sekarang ini, mana 100 tahun Indonesia telah merdeka, SDM-nya sudah unggul, luhur, adaptif, ya, bermudi kooperatif luhur, ya, dan kolaboratif. Dan mahasiswa perlu mempersiapkan diri agar memiliki kemampuan yang universal. Samping teknik menjadi engineering juga memiliki karakter yang baik. Nilai-nilai tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya. Perlu persiapkan generasi emas melalui pendidikan. Kita lakukan learning culture dan innovation culture. Budaya inovasi dan budaya belajar. Untuk menciptakan growth mindset. Ya, pertumbuhan pemikiran. Sekarang kita coba lihat apakah karakter kita sudah sama dengan karakter Nabi Zulkifli alaihissalam. Di mana Nabi Zulkifli alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Utus Allah Ta'ala kepada bangsa Aromi dan Amori. Ini kaum Romawi. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam dipuji Allah Ta'ala karena dia sabar. Orangnya soleh, jujur, dan amanah. Luar biasa. Nah, saat itu dipimpin oleh Raja Yasa masyarakatnya. Dan Raja Yasa ini sudah tua, dikumpullah kaumnya dan dia berkata, siapa yang dapat menjalankan 3 tugas dariku, maka ia akan menjadi pemimpin. Nah, yaitu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah.
Raja Yasa menjelaskan 3 hal. Apa? Berpuasa siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Nah, semua diam. Tidak ada yang angkat tangan. Namun Nabi Zulkifli alaihissalam menjawab, saya siap melakukannya. Raja Yasa mengulang pertanyaan yang sama. Tetap saja Nabi Zulkifli alaihissalam yang menjawab. Lalu dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, dalam proses kepemimpinan ini ada iblis ya yang hidup di dunia ini dari zaman Nabi Adam. Dia menyamar sebagai orang tua dan dengan tipu daya terus membujuk dan menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam agar tidak berpuasa siang hari, tidak sholat malam hari, dan marah. Atas pertolongan Allah Ta'ala, Nabi Zulkifli alaihissalam berhasil melaksanakan 3 tugas itu. Mengalahkan bisikan iblis. Ya, tidak makan, berpuasa siang hari, yang lainnya makan, ya sholat malam hari, dan tidak marah. Ada yang baik. Nah itulah sah yang kita bisa ambil hikmahnya, apa saja karakter yang bisa kita ambil, ya ini mahasiswa harus memiliki jiwa pemimpin. Harus memiliki jiwa pemimpin. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin harus punya jiwa pemimpin, karena kita semua pasti akan jadi pemimpin. Student today, leader tomorrow. Mahasiswa hari ini, pelajar hari ini, ke depan akan menjadi pemimpin. Pemimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian mahasiswa menepati janji dan amanah, ya. Dan pemimpin yang soleh itu cirinya dia melakukan puasa, ya, melakukan sholat, ibadah, ya, ibadah, sholat, dan tidak marah. Jadi 3. Jadi pemimpin yang soleh itu berpuasa, sholat malam, sholat, dan tidak marah. Nah itu coba kita lakukan. Apakah sudah menjadi karakter Anda? Apakah sudah punya jiwa pemimpin? Sudah bisa menepati janji? Sudah bisa amanah? Dapat dipercaya? Tidak berkhianat? Apakah Anda sudah puasa siang hari, sholat, ibadah sholat, dan tidak marah? Kalau belum, kalau sudah Alhamdulillah. Kalau belum, mari kita terapkan, kita amalkan dalam diri kita. La tagdab walakal jannah. Ada pepatah, tidak, janganlah marah, maka bagimu surga. Nah, tagdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Nah, tidak marah, maka bagimu surga. Jadi demikian materi kita dan kali ini. Saya akhirnya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak, saya Mbak Aksen, Pak. NPM 08. NPM 0, 08. 8. Jamie. Iya, Pak. Pak, saya juga Oke. Pak. NPM 06. 06 Pak. Muklis. Iya Pak. Ya, Punya, Pak. Pak 12 Pak 12 Andika. Saputra. Ya, Iya Pak. Saya punya, Pak. 30. 30 Muhammad Rifki. Ya, Iya, Pak. sudah Muhammad Pak NPM 40 Pak. 40 Muhammad Ishak Masuk. Ya, Pak minggu kemarin juga ada Pak. ya, Minggu kemarin juga ada Pak. kemarin Muhammad Ishak Masuk. Ya, Pak, ya. saya juga minggu kemarin ada masuk Pak. Berapa NPM Muklis? 06 Pak. 06. Ya. Ya, Pak sudah. NPM 10. NPM 34 Pak. 30 Putri. 34 Gamsar. Oke Pak. Terus Pak. sudah? Gusti. Gusti berapa NPM? 30 Pak. Yang terakhir ini. Bawah. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah kita cukupkan, ya. Ada sini sekitar 5 menit masuk lagi. Kita kuliah 2 kali ya. Pak, siap. Ya. Akhiri. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya klik anything.